Heho Pop gengs. Tahu nggak, kalau ternyata ada banyak crazy rich yang tinggal di Republik Demokratik Kongo, Afrika. Padahal ini adalah salah satu negara termiskin dan terbelakang di dunia karena mengalami kekacauan, ketidakstabilan politik, dan kekerasan yang terjadi terus-menerus. Ya, emang kalau ngomongin soal crazy rich, kamu mungkin langsung kepikiran soal Singapura, Amrik, atau para pangeran Dubai. Tapi ternyata di Afrika sana juga banyak crazy rich-nya. Nah, gimana sih gaya hidup ala crazy rich Afrika? Yuk langsung disimak sampai habis. Oke, kita mulai dari orang nomor satunya dulu nih. Ada nama Aliko Dangote dari Nigeria yang dalam 11 tahun berturut-turut menjadi orang terkaya di benua Afrika. Ia bahkan dianggap sebagai orang kulit hitam terkaya di dunia. Kekayaan Aliko Dangote berasal dari posisinya sebagai CEO dari produsen semen terbesar di benua Afrika, yaitu Dangote Cement. Bayangin aja, pada April 2022 lalu, Forbes melaporkan kalau harta Aliko Dangote justru mengalami peningkatan sekitar 26 triliun rupiah di tahun ini. Saat ini, kekayaannya tembus 13,9 miliar US dollar atau setara 199,4 triliun rupiah. Tak heran jika kini namanya masuk dalam daftar orang terkaya ke-162 di dunia. Gak banyak yang tahu kalau kesuksesannya itu ia dapatkan lewat proses panjang yang bahkan dimulai sejak masih SD. Berbekal uang jajan yang diberikan orang tuanya, alih-alih beli permen buat dimakan, ternyata permennya itu doi jual biar dapat keuntungan. Karena tertarik akan bisnis, ia pun memutuskan untuk belajar ilmu bisnis di Universitas Al-Azhar, Mesir, dan pulang ke Nigeria membangun perusahaannya sendiri. Nah, ada satu gaya hidup sang crazy rich Afrika ini yang terbilang unik. Dibanding berfoya-foya, doi ternyata punya kesenangan menghabiskan uangnya untuk membangun usaha baru. Doi bahkan gak menabung uangnya di bank. Setiap dapat keuntungan usaha, ia selalu memutar uangnya untuk digunakan kembali memutar roda bisnis. Prinsip yang diterapkannya ini berbeda dengan orang Afrika, bahkan orang di dunia kebanyakan. Gak heran kalau sekarang selain semen, pengusaha muslim ini juga memiliki saham di perusahaan garam dan gula yang diperdagangkan secara publik. Dan sejak tahun 2016 lalu, doi juga membangun sebuah kilang yang diharapkan menjadi salah satu kilang minyak terbesar di dunia setelah selesai nanti. Selanjutnya ada Johan Rupert yang menjadi orang terkaya di Afrika Selatan. Johan Rupert adalah CEO perusahaan barang mewah terbesar ketiga di dunia, yaitu Swiss Compagnie Financière Richemont. Tahun lalu Forbes melaporkan kekayaannya ini mencapai 7,2 miliar US dollar atau sekitar 113,3 triliun rupiah. Gak heran sih sebenarnya karena Johan Rupert ini hanya meneruskan usaha yang dibentuk ayahnya, Anton Rupert, di tahun 1940-an. Dan mungkin karena itu pula meski hartanya melimpah, ia terkenal sangat tertutup, bahkan lebih memilih hidup untuk jauh dari mata publik. Iya, bayangin aja kalau semua barang mewah seperti Cartier, Dunhill, Piaget, Montblanc, dan Van Cleef & Arpels udah doi kuasain. Ngapain pamer lagi coba? Diketahui bersama keluarganya dia memilih tinggal agak jauh dari pemukiman warga di sebuah rumah besar di Cape Town, Afrika Selatan, yang katanya harganya lebih dari 2,1 juta US dollar atau 33 miliar rupiah. Gila kan? Bandingin sama rumah-rumah lain yang ada di sana. Jauh dari kata mewah, bahkan masih banyak yang gak punya rumah. Tapi perumahan elit di Afrika Selatan ini juga gak kalah banyak sih. Ironis banget ya. Baik, sekarang kita kembali ke Republik Demokratik Kongo yang tadi aku bilang ada banyak miliarder yang berasal dari sini. Padahal sepanjang tahun 1990-an, negara ini memiliki catatan sejarah akan kemiskinan, penyakit, kurang gizi, dan konflik berat yang telah merenggut ribuan nyawa warga sipil dan belum membaik sampai sekarang. Bayangin, dari 79 juta penduduk yang ada di sana, sekitar 31 juta penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan yang hanya bisa menghasilkan 17.883 rupiah setiap harinya. Padahal, Kongo ini dulunya memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari tambang uranium yang dipakai selama Perang Dunia Kedua,
termasuk bahan bom atom Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 itu menggunakan uranium yang berasal dari Kongo. Lalu ada coklat Belgia yang terkenal itu tuh sebenarnya berasal dari biji kakao yang ada di Kongo di masa Raja Leopold II. Nah, salah satu miliarder di Kongo ini adalah Joseph Kabila Kabange, anak mantan presiden yang kemudian juga menggantikan ayahnya sebagai presiden 2 periode tahun 2001 dan 2019 hingga kini. Selama 13 tahun menjabat, majalah Forbes memperkirakan jumlah hartanya saat ini udah mencapai 2 miliar US dollar atau sekitar 31 triliun rupiah. Sekarang kita pindah ke Nigeria, di mana di sini ada pengusaha bernama Mike Adenuga yang memiliki harta sebesar 6,3 miliar US dollar atau setara dengan 88,2 triliun rupiah. Dalam majalah Forbes, ia menduduki peringkat kelima terkaya di Afrika. Kekayaannya berasal dari 2 usahanya. Yang pertama di bidang telekomunikasi yaitu operator telepon seluler Globalcom dengan 55 juta pelanggan. Dan yang kedua adalah perusahaan eksplorasi minyak Con Oil Producing yang mengoperasikan 6 blok minyak di Delta Niger. Mike Adenuga disebut-sebut sebagai pengusaha yang juga berangkat dari nol. Ia meraih gelar MBA di Pace University di New York sembari bekerja sebagai sopir taksi dan menjadi satpam saat masih mahasiswa. Jutaan pertamanya ia hasilkan saat berusia 26 tahun dengan berjualan renda dan distributor makanan ringan. Dan seperti Crazy Rich Afrika sebelumnya, ia juga seorang yang pendiam dan selalu menolak diwawancara oleh wartawan. Kenapa ya pada pendiam semua ya Crazy Rich-nya? Beda banget sama kelakuan Muhammad Awal Mustafa, bocah 9 tahun asal Nigeria ini. Doi sempat viral di media sosial karena doyan pamer kekayaan dan barang mewah, sampai disebut-sebut sebagai Crazy Rich paling muda di dunia. Boro-boro namanya muncul di majalah Forbes. Ayahnya Ismailia Mustafa belakangan diketahui telah melakukan pencucian duit dan sempat ditahan aparat di sana. Rich-nya nggak dapet, crazy iya. Kembali ke Afrika Selatan, ada Nicky Oppenheimer yang tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar 8 miliar US dollar atau setara dengan 112 triliun rupiah. Kekayaannya ini ia warisi dari keluarganya yang selama 85 tahun hingga 2012 mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil jual beli berlian asal Afrika Selatan. Selain itu di tahun 2014, Nicky Oppenheimer melebarkan sayap bisnisnya dalam bidang maskapai penerbangan, yaitu Fireblade Aviation yang mengoperasikan penerbangan charteran dengan armadanya yang terdiri dari 3 pesawat dan 2 helikopter. Meski super kayak gitu ya, ternyata Nicky dikenal atas dukungannya yang sangat besar pada konservasi hutan belantara. Setidaknya, ia memiliki 1.158 km persegi lahan konservasi di Afrika Selatan, Botswana, dan Zimbabwe. Selain itu, ia juga bangga menjadi pemilik cagar alam Sualu Kalahari yang merupakan cagar alam terbesar yang dikenal di Afrika Selatan. Sedangkan untuk hiburan, ia dikenal mencintai olahraga kriket. Sisanya ia menghabiskan kekayaannya untuk digunakan badan amal untuk memajukan pendidikan, kesehatan, hingga seni di Afrika Selatan. Wah, kalau aku jadi Crazy Rich bakal gini juga gak ya?